Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah setan dan cara merobek iman seseorang hamba. Dalam hadis diceritakan, sesungguhnya datanglah setan laknatullahi alaih, lalu ia duduk di dekat kepala seseorang hamba seraya berkata kepada hamba itu, tinggalkan agama ini dan katakan bahawa Tuhan itu ada dua, sehingga kamu bisa selamat dari kesakitan. Apabila terjadi peristiwa ini, maka itu adalah bahaya yang mengerikan dan ketakutan yang amat besar. Oleh karena itu, tetapkanlah dirimu agar selalu menangis dan merendahkan diri, serta menghidupkan waktu malam dengan memperbanyakkan rukuk dan sujud, sehingga kamu selamat dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Hanifah ditanyakan, dosa mana yang mengkhawatirkan bisa merobek iman? Lalu beliau menjawab, yaitu meninggalkan syukur atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan rasa takut di akhir umurnya, serta menganiaya kepada beberapa hamba. Sesungguhnya orang yang kedapatan tiga perkara ini dalam hatinya, pada umumnya ia keluar dari dunia dalam keadaan kafir, lalu kecuali orang-orang yang menemukan keberuntungan di sisi Allah Ta'ala. Dikatakan bahawa yang paling sedih keadaan mayit adalah dalam keadaan haus dan kebakar hatinya. Pada waktu itu, setan mendapatkan kesempatan untuk melepaskan iman orang mukmin karena merasa sangat kehausan di waktu itu. Lalu datanglah setan itu di dekat kepalanya dengan membawa semangkuk air yang kental. Astagfirullah. Kemudian setan menggerak-gerakkan mangkuk itu pada orang mukmin. Lalu orang mukmin itu berkata, berilah aku air, aku sangat haus. Saat itu orang-orang mukmin tidak mengetahui sesungguhnya yang membawa semangkuk itu air itu adalah setan yang dilaknati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setan itu berkata kepada orang mukmin yang tadi, katakanlah bahawa tidak ada yang menciptakan alam ini, sehingga aku memberikan air kepadamu. Jika orang itu dalam keberuntungan, maka ia tidak akan menjawabnya. Kemudian setan datang lagi kali yang kedua ke arah yang kedua. Telapak kakinya dengan menggerak-gerakkan mangkuk pada orang-orang mukmin yang tadi. Lalu orang mukmin itu berkata, berikanlah aku air. Maka setan berkata lagi, katakanlah bahawa Rasul itu pembohong, Rasul itu pendusta, sehingga aku memberikan kepadamu air ini. Dan barang siapa yang mendapatkan celaka, ia akan menjawab kepada perintah setan itu, karena sesungguhnya orang itu tidak sabar atas kehausan. Lalu keluarlah ia dari dunia dalam keadaan kafir. Na'udzubillahi min zalik. Dan barang siapa yang beruntung, maka ia akan mengembalikan ucapan setan itu dan berfikir siapa yang ada di hadapannya itu. Ada sebuah riwayat, sesungguhnya Abu Zakaria adalah seorang yang zuhud. Tak kala ia mendekati ajalnya, datanglah teman-temannya pada waktu itu. Ia dalam keadaan sakratul maut. Kemudian temannya mengajarkan kalimat thayyibah, yaitu lafaz la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Maka ia memalingkan wajahnya dari temannya. Ia tidak mengucapkan kalimat itu sedikit pun. Lalu temannya mengucapkannya kepada yang kedua kalinya. Ia tetap memalingkan wajahnya dari teman tersebut. Waktu temannya mengucapkan kepadanya untuk ketiga kali, ia berkata, aku tidak akan mengucapkan. Teman Abu Zakaria jadi bingung oleh ucapan Zakaria itu. Tak kala pada masa itu Abu Zakaria sudah sembuh setelah sejam dalam keadaan sakaratul maut.
dan ia sudah merasa ringan. Maka ia membuka matanya seraya berkata kepada teman-temannya, apakah kamu semua telah mengatakan sesuatu kepadaku? Mereka menjawab, iya, kami telah memperlihatkan kepadamu kalimat syahadat 3 kali dan engkau berpaling kedua kalinya. Engkau mengatakan dalam hal itu ketiga kalinya, aku tidak akan mengucapkan. Maka Abu Zakaria berkata, telah datang kepadaku iblis laknatullahi alaih. Ia membawa semangkuk air. Ia berdiri dari sisi kananku serta menggerak-gerakkan mangkuk itu seraya bertanya kepadaku, apakah engkau membutuhkan air? Aku menjawab, iya. Maka iblis itu berkata, katakanlah bahwa Isa adalah anak Allah. Lalu aku berpaling dari arah kakiku. Ia berkata kepadaku sebagaimana tadi. Dan pada yang ketiga kalinya iblis itu berkata, katakanlah tidak ada Tuhan. Maka aku menjawab, tidak, aku tidak akan mengucapkan itu. Selanjutnya iblis membantingkan mangkuk itu di atas bumi dan mundur dengan berlari. Aku ini bisa menolak pada iblis, tidak kepada kamu semuanya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Berdasarkan hadis ini, ada sebuah riwayat dari Mansur bin Ammar. Ia berkata, apabila telah dekat matinya seorang hamba, maka dibagilah keadaannya hamba itu menjadi 5 bagian. Yang pertama, hartanya untuk ahli warisnya, ruhnya untuk malaikat maut, dagingnya untuk makanan ulat, tulangnya untuk tanah, kebaikannya untuk musuhnya, dan syaitan untuk merobek imannya. Kemudian ia berkata lagi, kalau ahli waris menghilangkan hartanya adalah diizinkan. Kalau malaikat maut menghilangkan nyawanya, itu juga diizinkan. Kalau ulat memakan dagingnya adalah diizinkan. Dan kalau musuh-musuhnya menghilangkan kebaikan adalah diizinkan. Semoga iman tidak dihilangkan di ketika mati. Sesungguhnya hilangnya iman berarti berpisah dari agama, sedangkan pisahnya ruh dari jasad adalah tidak terpisah dengan Tuhan. Dan berpisahnya ruh itu tak seorang pun yang mengetahui setelah pisahnya itu, dan rugilah sampai berpisahnya iman seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah biografi singkat tentang Abu Zakaria. Nama lengkap beliau Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Beliau lahir pada tahun 631 Hijriah sampai 1233 Masehi di Nawa, Suriah. Wafatnya Abu Zakaria pada tahun 676 Hijriah atau bertepatan pada tahun 1277 Masehi di Nawa, Suriah juga. Biografi singkat tentang beliau, Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, lebih dikenal sebagai Imam Nawawi, adalah seorang ulama besar dari mazhab Syafi'i. Ia terkenal karena kedalaman ilmunya dalam bidang hadis, fikih, dan akhlak. Sejak kecil ia dikenal sangat rajin belajar dan memiliki kecintaan besar terhadap ilmu-ilmu agama. Imam Nawawi tinggal dan menuntut ilmu di Damaskus, dan di sanalah ia mengajar serta menulis banyaknya karya mahakarya beliau. Di antara karyanya yang paling terkenal adalah yaitu Riyadhus Shalihin, kumpulan hadis tentang akhlak dan ibadah. Dan yang kedua, Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu 40 hadis pilihan pokok ajaran Islam. Bahkan kitab ini sudah tersebar seluruh penjuru-penjuru umat Islam. Dan Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, kitab fikih mazhab Syafi'i.
Itulah dengan sangat sederhana beliau mempunyai sikap zuhud yang sangat luar biasa. Beliau tidak menikah dan beliau mengabdikan hidupnya untuk ilmu agama hingga wafat pada usia 45 tahun.